Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan mencoba berbagi tutorial mengenai statistik deskriptif, bagaimana cara membuat tabel statistik deskriptif menggunakan Microsoft Excel. Di sini saya akan membuat yang pertama adalah mengukur pemusatan data, tabel distribusi frekuensi, histogram, kurva normal, dan sebaran data. Sebelumnya saya telah menyiapkan contoh data di sini ya, yaitu nilai UAS Mikrobiologi Industri mahasiswa Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, di mana di sini tertera nilai dan jumlah mahasiswa sebanyak 80. Sebelum lebih lanjut, sebelumnya di sini kita memerlukan menginstal aplikasi tambahannya, yaitu data analisis. Sebenarnya data analisis ini sudah satu paket dengan aplikasi Microsoft Excel, namun perlu diinstal secara manual. Bagi teman-teman yang PC atau laptopnya belum terinstall data analisis, karena ini sangat penting ya dalam perhitungan statistik. Pertama kita mulai dari menu file, klik, lalu option. Lalu di sini ada beberapa pilihan, kita pilih add-ins. Lalu pada add-in di sini manage, kita pilih Excel add-ins, lalu klik go. Lalu di sini ada beberapa pilihan, kita pilih yang analisis toolbar. Klik OK. Nanti akan secara otomatis dia muncul di sini. Oke, selanjutnya kita mulai dari perhitungan awal di sini ya, yaitu menghitung rata atau rata-rata dengan rumus sama dengan average. Kita select data atau drag nilai ya, dari nomor 1 sampai nomor 80. Lalu tutup kurung, klik enter. Selanjutnya untuk median sama dengan, lalu ketik median, select data, tutup kurung, enter. Untuk modus kita klik sama dengan, kita ketik mode, kita select data, tutup kurung, enter. Lalu untuk jumlah kelas di sini kita menggunakan rumus Sturges ya, yaitu 1 plus 3,322 log n. Kita aplikasikan saja langsung dengan, lalu kita tulis 1 plus 3,322 dikali log n, kita gunakan log 10 ya, dengan jumlah total mahasiswa adalah 80. Tutup kurung, kita klik enter. Di sini nilai muncul 7,322 sekian ya. Dalam statistika kita membulatkan ke atas, jadi jumlah kelasnya ada 8 kelas ya, untuk nanti pengisian pada kelas interval. Lalu nilai min sama dengan min, select data, tutup kurung, enter. Selanjutnya nilai terbesar atau nilai max sama dengan, kita ketik max, select data nilai, tutup kurung,
enter. Lalu untuk panjang kelas kita bisa menggunakan sama dengan buka kurung, nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, tutup kurung, dibagi jumlah kelas. Kita klik enter. Di sini muncul nilai panjang kelas adalah 10,52. Dalam hitungan matematika ini bisa dibulatkan menjadi 11. Berarti panjang kelasnya adalah 11. Untuk standar deviasi kita klik sama dengan, kita ketik STDEF. Kita select data. Kurung, enter. Standar deviasi 19,42. Setelah menghitung ini, selanjutnya kita menghitung z-score. Untuk menghitung z-score, kita klik sama dengan, kita ketik norm this, kita select nilainya, nilai x. Lalu di sini ada perintah kita menggunakan titik koma ya. Beberapa PC ada perbedaan atau komputer. Ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma. Kebetulan pada PC saya diharuskan menggunakan titik koma ya. Kita ikuti saja perintahnya. Titik koma, rata, titik koma lagi, standar deviasi, titik koma lagi, kita pilih false atau true, kita pilih true, lalu tutup kurung, klik enter. Sekarang untuk mempercepat kita drag saja ya. Di sini ada poin hijau, kita tarik saja ke bawah. Namun di sini ada muncul tulisan seperti ini yang artinya ada kesalahan pada rumus. Sebenarnya cara seperti ini dapat kita akali pada rumus yang awal ini. Pada I10 kita masukkan tanda dolar ya, atau lebih mudahnya kita klik saja F4, maka akan muncul secara otomatis. Begitu juga pada I17, kita klik F4 lalu enter, lalu kita drag. Nah, nilai akan muncul. Setelah berhasil, kita drag semua sampai ke bawah. Baik, selanjutnya kita membuat tabel distribusi frekuensi. Kita membuat ke kelas interval ya, atau interval kelas. Kita tulis terlebih dahulu data terkecil. Di sini adalah 23. Kita masukkan 23, enter. Lalu dari 23 panjang kelasnya adalah 10,52, namun kita bulatkan menjadi 11. Jadi sama dengan 23 ditambah 11, enter. Maka akan terdapat 8 kelas ya. Ini hasil perhitungan. Kita drag saja seperti ini. Nah, maka semua nilai akan masuk ke dalam interval kelas, di mana nilai kecil 23 dan nilai terbesar adalah 100. Nah, setelah ini kita akan menggunakan aplikasi yang telah kita install sebelumnya di data, yaitu analisis data. Langsung saja bisa kita praktekkan. Kita klik data analisis, kita pilih histogram, klik OK. Tadi saya sudah mencoba
Akan saya ulangi agar bisa lebih mudah dipahami. Pada input rank kita pilih nilai ya, dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Untuk bin rank kita pilih kelas interval. Lalu pada output rank itu untuk penempatan data nanti ya. Kita pilih saja di sini. Lalu kita klik OK. Setelah tabel distribusi frekuensi ada di sini, kita ganti jumlah ya. Kita buktikan jumlahnya di sini harusnya 80 ya, karena jumlah mahasiswa kan 80. Kita jumlahkan mahasiswa sama dengan sum tutup kurung enter 80, berarti sudah tepat ya data yang kita buat. Ini adalah hasil perhitungan menggunakan data analisis. Untuk mempermudah pemahaman di sini bin kita ganti ya, interval kelas frekuensi kita ganti dengan bahasa Indonesia saja untuk lebih mudah dipahami. Frekuensi. Bentar. Di sini agar mempermudah intervalnya kita rubah ya. Sini 23 sampai 33 enter, 34 sampai 44 enter, 45 sampai 55 enter, 56 sampai 66 enter, sampai 77 enter, 78 sampai 88 enter, 89 sampai 99, lalu 100 sampai 111 enter. Dan ini adalah interval kelasnya. Dibuat seperti ini agar lebih mudah mungkin ya. Data ini bisa kita tengahkan, bisa kita atur. Nah, kita telah membuat tabel distribusi frekuensi dari data yang kita siapkan di sini, yaitu nilai UAS mikrobiologi industri mahasiswa teknologi industri. Lalu bagaimana cara kita membuat histogram? Kita membuat grafik batang di sini, caranya dengan kita drag saja seperti ini, lalu insert, pilih bar, lalu kita pilih bar ini. Bisa kita pindahkan di sini. Batang di sini bisa kita besarkan ya biar tampilannya lebih jelas. Kita double klik seperti ini, lalu pada gap width kita kurangi saja. Nah, maka dia akan besar lebarnya.
Sekarang kita membuat kurva normal ya. Cara membuat kurva normal, klik select data, kemudian kita add di sini. Kita akan menambahkan data baru, di mana seri name kita namakan kurva normal. Kemudian kita input datanya pada series value, masukkan nilai z-score ya. Lalu kita klik OK. Pada edit horizontalnya kita edit lagi. Kita menggunakan nilai sebagai sumbu X. Kita klik OK, lalu OK. Maka akan bertampilan seperti ini. Lalu bagaimana cara kurva normal itu kelihatan? Kemudian kita pilih ini ya, change chart type. Lalu kita pilih combo. Lalu pada line kita centang ya. Lalu pada line kita pilih yang ini saja, scatter with smooth lines and markers. Kita klik saja. Sarangnya. Klik OK. Ya iyalah. Tapi untuk merubah bentuk kurva seperti bentuk lonceng, cara mengubahnya seperti ini. Kita ke desain, lalu axis, lalu secondary, horizontal. Kita klik saja. Nah, maka akan membentuk setengah lonceng seperti ini ya. Lalu grafik kita telah berisi kurva normal seperti ini. Kemudian pada horizontal masih bentuk ini ya, curve interval class ya. Kita rubah dalam interval class. Kita klik select data. Kita pastikan memilih pada frekuensi ya. Edit, kita pilih interval class, kita pilih OK. Nah, sini akan muncul interval classnya ya. Kemudian baik, langkah terakhir di sini sebenarnya sudah jadi ya, namun kita perlu menambahkan beberapa keterangan agar diagram yang kita sajikan lebih mudah dipahami dan lebih mudah dibaca. Lalu pada bagian sini, karena kita tidak memerlukan, kita bisa ini ya, hilangkan. Data tidak ditampilkan. Begitu pula dengan garis ini, garis satu juga tidak kita tampilkan, bisa kita hapus. Lalu selanjutnya untuk membuat gas di sini, kita double klik ini, lalu kita pilih warna ya. Jadi seperti ini, kita pilih solid file.
Untuk lebih jelas datanya juga kita bisa pilih tick mark, kita pilih outside itu. Itu juga dengan ini bisa kita rubah warna hitam, pilih solid fill, kita tambahkan tick outside juga. Di sini kita bisa tambahkan solid file, kita ubah warna hitam. Lalu kita juga bisa menambahkan title di sebelah sini ya, vertikal pertama dan vertikal kedua, dan horizontal juga bisa kita tambahkan dengan cara ini. Lalu ke desain, add chart element, axis title, kita primary vertikal terlebih dahulu. Di sini kita ketik frekuensi, kita juga bisa menebalkan tulisan agar lebih jelas. Kita rubah Times New Roman, kita tambah agar tulisannya jelas ya. Lalu pada secondary vertikal kita juga bisa tambahkan, kita tadi ke design, add chart element, lalu secondary vertikal sini kita rubah dengan z-score. Semua bisa kita perjelas lagi, kita rubah Times New Roman ukuran 12 saja cukup, atau jika kita mau 14 pun tidak apa. Selanjutnya kita bagian horizontal axis, ke desain lagi, lalu add chart element, kita pada primer horizontal. Di sini kita tulis interval class. Kita buat lagi home, Times New Roman bisa kita buatkan besar ini. Lalu langkah terakhir kita bisa menamakan diagram ini ya, dengan cara ke desain lagi, add chart element, secondary horizontal. Di sini kita tulis distribusi nilai UAS mahasiswa tip FTP. Kita bisa buatkan sesuai selera kita ya. Bisa kita rubah menjadi Times New Roman, kita port, lalu kita miringkan juga tidak apa. Nah, inilah data statistik deskriptif yang kita buat telah melalui banyak langkah. Begitu mungkin, bila mana terdapat kesalahan dan kekeliruan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya, tiada gading yang tak retak. Saya harapkan untuk bisa berkomentar di kolom komentar, kita berbagi ilmu bersama. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.